akan menculik si anak-anak ini dan membawanya ke dunia iblis. Dan katanya nih, anak-anak yang diculik tersebut akan dijadikan sebagai santapan. Hai guys, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini, sesuai judulnya aku bakal bahas konten horor lagi. Yeay! Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi lah ya kalau misalkan aku ngebahasnya hantu-hantu yang ada di Indonesia. Kalian pasti sering banget dengar. Kayak misalkan kuntilanak, kayak pocong, genderuwo, dan masih banyak lagi hantu-hantu yang ada di Indonesia. Nah, di video kali ini itu aku bakal bahas tentang hantu-hantu yang ada di benua Eropa. Nah, negara-negara di Eropa itu kan banyak ya, misalkan kayak Prancis, Inggris, dan lain sebagainya. Dan siapa tahu kan bisa aware gitu kalau misalkan kalian lagi ke Eropa, kalian bisa hati-hati dengan keadaan dan lingkungan horor di sana. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang 5 hantu yang ada di negara-negara di Eropa. Siapin diri kalian ya. Udah siap? Kita mulai. Hantu pertama, Banshee. Banshee merupakan salah satu hantu yang terkenal di benua Eropa, tepatnya di negara Irlandia. Sebenarnya nih guys, Banshee ini merupakan sebuah panggilan yang diambil dari nama aslinya, yaitu Bansheede atau Banshee, yang artinya adalah wanita dari dunia peri. Untuk menggampangkan gambaran kalian mengenai siapa sih sosok Banshee ini dan bagaimana sih sosok Banshee ini, Banshee ini tuh juga dikenal sebagai kuntilanak yang ada di Eropa. Jadi kalau misalkan kalian tahu kuntilanak yang ada di Indonesia, nah, negara Eropa juga punya kuntilanak mereka dengan nama Banshee. Di mitologi Irlandia, Banshee ini dipercaya sebagai sesosok hantu yang berwujud wanita dengan tujuan untuk membawa pesan kematian. Nah, asal-usul dari hantu Banshee ini tuh juga bermacam-macam. Di Eropa itu banyak banget legenda-legenda atau mitos-mitos yang dijadikan sebagai asal-usul dari hantu Banshee ini. Yang pertama adalah legenda Skotlandia, di mana di legenda Skotlandia ini dipercaya bahwa hantu Banshee ini berasal dari seorang wanita yang bunuh diri atau mati setelah melahirkan. Kurang lebihnya kedengarannya sama nggak sih legenda Skotlandia ini dengan persepsi kita tentang asal-usul kuntilanak yang ada di Indonesia? Mungkin bedanya cuman kalau misalkan legenda Skotlandia ini itu wanitanya setelah melahirkan meninggalnya, tapi kalau di Indonesia kebanyakan kuntilanak itu kan berasal dari wanita yang sedang mengandung dan meninggal ataupun dibunuh, ya kan? Nah, tapi ada juga nih yang bilang bahwa sosok Banshee ini atau hantu Banshee ini berasal dari malaikat yang jatuh dan terjebak di bumi dan tidak bisa kembali ke alamnya. Ini mungkin paling benar ya dengan persepsi awal Banshee, yaitu Bansheede di mana wanita dari dunia peri. Ya kan, kalau misalkan dunia peri kan ya berarti mungkin aja dia jatuh dari dunia peri dan terjebak di bumi. Banshee ini sering banget menjelma menjadi seorang wanita tua ataupun wanita yang cantik banget parasnya dan sering banget menggunakan pakaian berwarna abu-abu ataupun putih. Nah, bagaimana sih Banshee akan mewujudkan dirinya dan membawa pesan kematian tersebut? Nah, contohnya itu adalah sosok Banshee ini akan mendatangi rumah sebuah keluarga yang dimana salah satu anggota dari keluarganya itu akan meninggal dalam waktu dekat. Sebenarnya nih guys, kematian dari salah satu anggota keluarga tersebut itu bukan karena Banshee, karena memang takdirnya. Jadi kemunculan sosok Banshee itu cuma ingin memberitahu bahwa di keluarga tersebut akan ada yang meninggal dalam waktu dekat. Tapi nggak tahu siapa. Intinya Banshee itu hanya membawa pesan kematian saja, bukan untuk membunuh. Nah, cara ia menyampaikan pesannya adalah dengan menyanyikan sebuah lagu. Masyarakat Irlandia percaya bahwa jika Banshee menyukai keluarga ini, Banshee akan menyanyikan lagu tersebut secara lembut. Tetapi, jika Banshee tidak menyukai keluarga ini, ia akan menyanyikannya secara kasar. Tapi masih ada cara lain nih, guys, untuk Banshee menyampaikan pesannya, yaitu dengan merasuki tubuh wanita yang ada di anggota keluarga tersebut. Hantu yang kedua adalah hantu The Green Lady. Nah, The Green Lady ini berasal dari Inggris dan Skotlandia. Wujud dari hantu The Green Lady ini adalah seorang wanita yang memiliki tubuh separuh hewan seperti kambing. Dan ia memiliki 4 kaki. Nah, 4 kaki ini ditutupi oleh gaunnya yang panjang berwarna hijau. Inilah yang menyebabkan mengapa dipanggil The Green Lady. Nah, masyarakat yang percaya akan sosok The Green Lady ini percaya bahwa The Green Lady ini merupakan arwah seorang wanita yang merupakan seorang bangsawan yang sangat kaya dan dibunuh oleh pelayannya sendiri. Nah, kalian tahu guys, pelayan tersebut membunuh The Green Lady itu karena sakit hati dengan perlakuan ayah dari The Green Lady. Tapi nggak ada yang tahu alasannya sampai sekarang mengapa pelayannya tersebut malah membunuh The Green Lady dan bukan membunuh ayahnya. Tapi yang pasti dendam lah ya akan perlakuan ayahnya, jadi dia kayak ngebunuh anaknya. Nah, sejak ia dibunuh oleh pelayannya sendiri, sosok dari The Green Lady ini mulai bergentayangan untuk membalaskan dendam ke siapapun. Siapapun. Dia nggak peduli mau kamu siapa kek, mau kamu itu apa kek,
ataupun kamu keturunan pelayannya atau bukan, kayak yang penting dia akan membalaskan dendamnya. Bahkan nih, The Green Lady akan menyasar kepada korban-korban yang bahkan nggak tahu ceritanya. Nah nih guys, pas aku lagi cari-cari fakta-fakta tentang The Green Lady ini, The Green Lady ini ternyata juga merupakan salah satu urban legend yang ada di Indonesia loh. Tapi mempunyai cerita yang cukup berbeda dari The Green Lady yang dipercaya oleh orang-orang di negara di benua Eropa. Tapi yang pasti, kita akan bahas di video lain. Hantu ketiga, Anne Boleyn. Asal-usul dari hantu Anne Boleyn ini cukup mengejutkan aku loh guys, kayak mengejutkan banget. Sosok Anne Boleyn ini dikisahkan sebagai seorang ratu Inggris yang sangat terkenal pada abad 15. Ia merupakan ibu dari Ratu Elizabeth dan istri kedua dari Raja Henry ke-8. Raja Henry ke-8 merupakan seorang raja yang memerintah di Inggris pada tahun 1509 hingga 1547. Nah, kok bisa gitu kan? Seorang ratu Inggris yang sangat terkenal pada abad ke-15 dipercaya sekarang sebagai sosok hantu yang dikenal dengan nama Anne Boleyn. Nah, ternyata nih guys, Queen Anne atau Ratu Anne ini dihukum mati oleh suaminya sendiri, yaitu Raja Henry yang ke-8. Alasan dari Raja Henry ke-8 ini menghukum mati Ratu Anne adalah karena Ratu Anne tidak bisa memberikannya keturunan laki-laki. Nah, karena si Raja Henry ke-8 ini sangat menginginkan keturunan laki-laki, jadinya ia mencari wanita lain yang bernama Jane Seymour. Nah, tapi pada saat itu syaratnya adalah jika Raja Henry ke-8 ini ingin menjadikan Jane Seymour sebagai istri sahnya, Raja Henry ke-8 ini harus menyingkirkan Ratu Anne. Nah, akhirnya Raja Henry ke-8 ini dengan berbagai cara mencoba untuk menyingkirkan Ratu Anne. Kalian tahu dengan cara apa aja? Dengan memfitnah si Ratu Anne ini berselingkuh dan dengan tindakan-tindakan kriminal lainnya yang tidak bisa ditolerir oleh kerajaan Inggris, yang akhirnya berakibatkan si Ratu Anne ini harus dihukum mati karena perbuatan-perbuatannya yang dianggap melanggar hukum. Nah, akhirnya Ratu Anne ini dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya di Menara Putih, yaitu merupakan salah satu bangunan yang ada di Menara London. Jadi kalau kalian ke Menara London, hati-hati ya. Nah, sosok dari hantu Anne Boleyn ini sering menampakkan dirinya di Bleaking Hall, di mana merupakan tempat kelahirannya. Dan juga Merwell Hall, yang merupakan tempat digelarnya pernikahan antara Raja Henry ke-8 dan Jane Seymour. Nah, wujud dari hantu Anne Boleyn ini menggunakan gaun berwarna biru dengan raut muka yang sangat sedih. Nah, menurut kepercayaan masyarakat di sana nih, sosok dari Anne Boleyn ini sering terlihat dan pasti terlihat di hari di mana ia dihukum mati. Jika pada tanggal hari kematiannya, ia akan menampakkan diri dengan menggunakan gaun putih sambil memangku kepalanya sendiri dan menaiki kereta kuda. Dan yang terakhir yang pengen aku kasih tau ke kalian guys tentang sosok Anne Boleyn ini adalah, sosok dari Anne Boleyn ini dipercaya pernah ditangkap oleh kamera salah satu turis yang mendatangi Kastil Hever. Hantu yang keempat, Changeling. Hantu ini merupakan hantu yang menyerupai anak kecil dan mengincar anak-anak sebagai korbannya. Menurut kepercayaan masyarakat Eropa nih guys, si hantu Changeling ini akan menculik si anak-anak ini dan membawanya ke dunia iblis. Dan katanya nih, anak-anak yang diculik tersebut akan dijadikan sebagai santapan. Nah kan tadi aku bilang nih, hantu Changeling ini menyerupai sosok anak-anak. Jadi, si hantu Changeling ini akan menyamar menjadi sosok anak-anak yang diculiknya. Dan si hantu Changeling ini akan mendatangi keluarga si korban dan berakting seolah-olah dia itu si anak kecil ini. Dan yang pasti, rata-rata keluarga tersebut akan percaya bahwa hantu Changeling ini merupakan anaknya, karena hantu Changeling ini benar-benar menyerupai si anak tersebut. Padahal anak tersebut kan tadi udah diculik kan, jadi dia menyerupai anak tersebut, dia menyamar menjadi anak tersebut dan masuk ke keluarganya. Dan juga dipercaya nih guys, jika si hantu Changeling ini berhasil masuk ke dalam keluarga si korban ini akan tidak harmonis dan mulai datang beberapa malapetaka dan bencana yang diakibatkan oleh si hantu Changeling ini. Nah nih guys, tujuan utama dari si hantu Changeling ini adalah untuk menghabisi nyawa seluruh keluarganya. Dan ia akan sangat senang jika bencana dan malapetaka yang ia berikan atau ia datangkan ke keluarga ini dapat menyebabkan kematian di keluarga tersebut. Serhantu. Hantu Changeling ini merupakan sesosok troll atau peri yang memiliki fisik cacat. Dan karena cacat fisik inilah akhirnya si troll atau peri ini memutuskan untuk turun ke bumi menggantikan anak manusia dengan cara menculik anak-anak yang belum dibaptis. Nah katanya si Changeling ini bisa pergi dari keluarga tersebut jika urusan dan tugasnya di keluarga tersebut sudah selesai, yaitu membunuh keluarga dari anak yang diculiknya tersebut. Nah tapi si Changeling ini dipercaya mempunyai beberapa kelemahan yang dimana itu merupakan suatu cara untuk mengusirnya, yaitu dengan api. Katanya si Changeling ini sih takut api. Dan juga menurut rakyat Irlandia dengan cara menyeduh teh yang sudah dicampur dengan tanaman beracun. Dan kalian mau tahu guys, karena si hantu Changeling ini nih
Waktu itu sempat di Eropa, angka pembunuhan terhadap anak itu meningkat sangat drastis dan menjadi tinggi banget angkanya. Karena semua keluarga itu kayak jadi parno, jadi was-was gitu loh, jadi kayak menyangka-nyangka, ini anaknya bukan. Apakah ini hantu Chengling? Apakah ini anaknya? Ataukah ini cuman penyamaran? Nah, tapi ada cara ngebedain apakah itu anak aslinya atau itu hantu Chengling. Nah, katanya si hantu Chengling ini mempunyai raut muka yang sedih, wajahnya muram, habis itu suka diem, gak suka ngomong, dan berperilaku aneh. Coba deh, guys, kalian cek. Mantan kalian berperilaku aneh mungkin karena dia itu... Hantu yang terakhir, hantu kelima, Bloody Mary. Nah, sosok dari hantu Bloody Mary ini memang yang paling terkenal ya di antara keempat hantu yang tadi aku ceritain lainnya. Dan menurut aku kalian pasti udah kenal banget lah ya akan siapa sih si Bloody Mary ini. Ataupun kalau kalian gak kenal asal-usul si Bloody Mary ini, pasti kan udah pernah denger lah nama si Bloody Mary ini ya kan. Karena sekarang udah banyak banget dijadiin game, dan udah banyak banget dijadiin sebagai ya challenge-challenge gitu kan. Dan sebenarnya asal-usul dari hantu The Bloody Mary ini tuh banyak versi. Di sini aku bakal ngejelasin dan nyebutin 5 versi. Versi pertama, nah, si Bloody Mary ini dipercaya sebagai seorang penyihir yang terkenal. Versi kedua yaitu merupakan seorang wanita bernama Mary Worthington yang meninggal di depan cermin. Dan versi ketiga adalah gadis yang mati dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Versi yang keempat adalah seorang wanita bernama Mary Worth. Mary Worth ini tuh punya wajah yang cantik banget katanya. Dan bener-bener memikat banyak hati pria-pria gitu saat itu. Dan karena kecantikannya ini, ia tuh suka banget bercermin katanya. Dia suka kayak, aku cantik banget, kayak memuji dirinya sendiri. Dan siapa sangka si Mary Worth ini mengalami kecelakaan dan membuat wajahnya itu hancur. Dan tidak terlihat sempurna seperti awalnya lagi. Dan sejak saat itu, orang tua dari Mary Worth ini memutuskan untuk melarang Mary Worth untuk bercermin. Dan sejak saat itu, si Mary Worth ini juga dilarang untuk pergi ke kamar mandi untuk bercermin. Tapi si Mary Worth ini juga bingung lah ya, kenapa sih nggak boleh bercermin, kenapa sih nggak boleh ke kamar mandi, mau ngaca gitu, kenapa nggak boleh? Dan akhirnya, karena terus-terus dilarang, si Mary Worth ini akhirnya penasaran. Dan pada suatu malam, ketika kedua orang tuanya sudah tidur, si Mary Worth ini dengan mengendap-endap pergi ke kamar mandi untuk bercermin. Ketika ia bercermin, ia sangat-sangat terkejut melihat keadaan wajahnya saat itu. Dan ia marah, dan langsung memukul cermin tersebut hingga retak. Dan gak tahu ada angin dari mana, tiba-tiba katanya si Mary Worth ini tuh kayak tersedot ke dalam cermin itu, kayak dibawa ke cermin itu, masuk ke dalam cermin itu gitu loh. Dan akhirnya si Mary Worth ini ya kayak hilang begitu aja, sudah tidak pernah ditemukan lagi. Dan katanya si Mary Worth ini sempat bersumpah untuk membunuh siapapun yang memanggil namanya, yaitu Mary, di depan cermin. Versi yang kelima ini mengatakan bahwa Bloody Mary ini berasal dari legenda yang mengatakan bahwa ia adalah Ratu Inggris yang bernama Mary One. Dan pernah memerintah di kerajaan Inggris pada tahun 1550-an, dan pada masa pemerintahannya ia dikenal sangat kejam karena ia dengan tega membunuh rakyat-rakyatnya yang tidak taat akan peraturan yang dibuatnya atau peraturan kerajaan Inggris. Nah, tapi sifat kejam dari Mary One ini berasal dari masa kecilnya yang sangat pahit dan sangat memilukan. Yaitu menurut legenda, Mary One ini merupakan anak yang tidak diinginkan. Kenapa tidak diinginkan? Karena waktu itu ayah dari Mary One ini tuh pengen banget anak laki-laki, tapi malah dapat Mary One yang dimana dia itu kan perempuan. Nah, karena tidak mendapatkan anak laki-laki, akhirnya ayah dari Mary One ini menceraikan istrinya, which is berarti ibunya si Mary One ini, dan menikah lagi dengan seorang wanita, dan dari pernikahannya tersebut ia mendapatkan anak laki-laki. Dan ya tentunya hidupnya si Mary One ini makin tertinggalkan dan makin terlupakan oleh ayahnya, karena ya sudah mendapatkan anak laki-laki kan. Dan pasti kalian udah tahu banget lah ya cara panggil si Bloody Mary ini, ataupun kalau kalian mau lihat sosok Bloody Mary ini tuh gimana. Karena udah banyak banget orang yang lakuin challenge Bloody Mary ini atau melakukan ritual untuk memanggil si Bloody Mary ini. Nah, cara manggil si Bloody Mary ini tuh simple banget gak sih? Kalian cuma perlu matiin seluruh lampu yang ada di rumah kalian, lalu kalian menuju ke cermin, dan di depan cermin kalian cukup menyebutkan nama Bloody Mary 3 kali. Dan katanya kalau kalian beruntung kalian bisa melihat sosok Bloody Mary ini. Tapi katanya bagi orang yang berhasil memanggil Bloody Mary ini dan melihat sosok Bloody Mary akan mengalami kematian yang tragis. Apakah kalian pernah berniat gitu guys atau kepikiran gitu untuk melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary? Komen di bawah. Nah, sekian aja videoku hari ini tentang 5 hantu yang ada di negara-negara di benua Eropa. Dan aku nggak pernah memaksa kalian untuk percaya terhadap cerita-cerita tersebut. Dan itu semua kembali lagi ke keputusan kalian, mau percaya atau enggak itu bebas. Dan jangan lupa untuk like kalau kamu suka video ini, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan saudara kamu. Dan juga jangan lupa untuk nyalain belnya, supaya kamu dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Dan juga nih guys, kalau kalian mau request tentang video konspirasi, video horor,
video pengetahuan atau apapun itu, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan sekian videoku hari ini, and I want to say, see you on my next video!